Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktik kerja lapangan saya yang berjudul pembuatan digital asset di 57 Kreatif. Nah, tapi sebelum itu, perkenalkan nama saya Budi Satria, NIM saya 1801530113. Nah, latar belakang yang saya ambil di sini adalah praktek kerja lapangan ini dilaksanakan di 57 Kreatif, itu beralamatkan di Jalan Meranti Barat 1, nomor 321, Serondol Wetan, itu di Banyumanik di Semarang ya. Nah, itu informasinya bisa didapatkan melalui website resminya ada di 57kreatif.id. Itu juga nomor telepon yang tertera sebagai berikut. Nah, 57 Kreatif ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang digital agensi. Di 57 Kreatif ini yang saya tinjau adalah mempelajari mengenai pembuatan digital asset yang kemudian dipasarkan di platform marketplace digital. Nah, rumusan masalah yang saya ambil di sini adalah mengetahui tahapan dalam membuat sebuah aset digital. Yang kedua, mempelajari sistem yang digunakan dalam menjual aset digital. Yang ketiga adalah memahami tools atau alat yang digunakan untuk membuat aset digital. Nah, tujuan PKL saya di sini adalah untuk memperdalam dan meningkatkan kualitas, keterampilan, dan kreativitas pribadi, khususnya yang berkaitan dengan pembuatan aset digital, yaitu mengimplementasinya dengan praktek kerja lapangan ini. Terus yang kedua, melatih diri agar tanggap dan peka dalam menghadapi situasi dan kondisi di lingkungan kerja, serta mempersiapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan di masa-masa yang akan datang, di masa nanti ketika saya bekerja. Nah, manfaat PKL tersendiri adalah tentunya menambah wawasan, pengetahuan, dan pengalaman tentang proses pembuatan aset digital. Sehingga nantinya saya dapat terjun di lingkungan kerja yang berkaitan dengan IT tentunya. Yang kedua, menerapkan ilmu yang saya peroleh selama perkuliahan di kegiatan yang nyata. Dengan begitu, saya mengetahui perbandingan antara pengetahuan di bangku kuliah dan juga di kenyataan di dunia kerja. Nah, ini tentang perusahaannya. Ini saya ambil dari proposalnya langsung. Jadi, 57 Kreatif ini hadir untuk membantu Anda untuk memasuki era digital dengan lebih efektif dan sesuai dengan target sasaran market secara lebih cepat serta mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sejak 2018, 57 Kreatif ini membantu lebih dari 300 klien yang tersebar di 25 negara. Untuk membuat pesan mereka dikomunikasikan secara visual. Nah, 57 Kreatif ini telah bekerja dengan perusahaan multinasional, bisnis startup, usaha kecil menengah dari berbagai industri dan latar belakang. Nah, 57 Kreatif ini memiliki kreativitas yang mereka miliki membuat sesuatu yang sederhana menjadi luar biasa. Nah, produk yang ditawarkan 57 Kreatif itu ada berbagai macam, yaitu yang pertama desain grafis, ini untuk penggunaan media cetak dan digital. Yang kedua adalah ilustrasi dan komik. Yang ketiga multimedia, itu seperti audio, itu musik, foto produk, video explainer, dan pembuatan animasi. Yang keempat itu desain presentasi, desain PPT. Yang kelima itu branding, strategi merek, pembuatan identitas visual merek. Yang terakhir ini ada digital marketing ya. Nah, lokasinya itu terletak di saya magang itu di 57 Kreatif. Alamatnya di Jalan Meranti Barat 1 nomor 321 Serondol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang. Informasinya bisa didapatkan di websitenya di www.57kreatif.id atau juga nomor telepon ini. Nah, misi dan tujuan yaitu menjadi penyedia layanan jasa dan produk berbasis digital kreatif yang berfokus pada komunikasi visual yang memberikan layanan terbaik, cepat dengan hasil yang berkualitas.
Posisi kerja. Nah, dalam melaksanakan kegiatan praktek kerja lapangan ini, saya dapat kesempatan magang di digital agency bernama 57 Kreatif. Dan saya menempati kantor 57 Kreatif itu beralamat di Jalan Ranti Barat 1 nomor 321 di Serondol Wetan, Banyumanik, Kota Semarang. Nah, informasinya bisa didapatkan di website 57kreatif.id melalui nomor telepon ini juga. Nah, dalam pelaksanaan PKL ini saya menempati posisi di kreatif departemen atau desainer grafis. Nah, saya itu memilih ditempatkan di bidang ini karena sesuai dengan bakat dan ketertarikan saya di bidang tersebut. Nah, tugas saya sebagai desain grafis yaitu membuat desain untuk keperluan digital asset yang nantinya akan dijual ke platform digital. Nah, ini deskripsi pekerjaan saya. PKL ini berlangsung 1 bulan, terhitung dari tanggal 8 Februari sampai 8 Maret 2021. Nah, pada hari pertama masuk, saya itu berusaha untuk bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungan kerja di kantor. Kemudian melihat situasi kondisi sarana dan prasarana, terus menyesuaikan diri. Lalu saya juga diberikan tugas oleh pimpinan di kantor untuk membuat beberapa desain. Nah, dalam melaksanakan tugas yang diberikan ini, saya menggunakan beberapa media yang dipakai. Untuk perangkat keras yang digunakan, saya menggunakan laptop pribadi, sedangkan untuk perangkat lunaknya itu saya memakai Adobe Illustrator 2020. Nah, pelaksanaan magang di minggu pertama itu penulis atau saya dapat tugas yang belum terlalu detail dan sulit. Pada saat itu saya diminta untuk membuat coloring book yang berisi objek hewan dengan abjad A sampai Z. Nah, walaupun sederhana, namun pembuatan coloring book ini penulis harus membuat 2 objek yang berbeda, di mana yang satu berwarna dan satunya hanya garis saja. Di situ juga membutuhkan kreativitas dan ketelitian dalam membuat objek hewannya. Nah, ini contoh pekerjaannya, yaitu membuat coloring book. Jadi nanti yang di sini ada warnanya, yang di sini tidak ada warnanya, dan nanti diwarnai seperti itu. Nah, pelaksanaan magang di minggu kedua itu penulis diminta untuk mengerjakan tugas yang cukup sulit, yaitu membuat ilustrasi artis Indonesia. Berbagai nama artis terkenal sudah saya buat menjadi ilustrasi. Nah, dalam ilustrasi ini ada berbagai tahapan, yaitu membuat line art, rambut, shading, lighting, dan lain-lain. Nah, di sini saya juga membutuhkan kerapian serta ketelitian untuk mendapatkan hasil yang mirip dengan aslinya. Nah, ini contoh pekerjaannya yang tadi ilustrasi artis ya. Nah, pelaksanaan yang di minggu ketiga itu penulis mendapat salah satu project dari klien, yaitu membuat icon sejumlah 500 buah. Nah, dari berbagai tema yang dibuat itu ada medical, bisnis, agriculture, dan lain-lain. Nah, dalam membuat icon ini juga membutuhkan teknik di mana meminimaliskan objek asli hingga membentuk icon, namun masih mirip dengan objek aslinya. Nah, berikut ini contoh-contoh icon yang saya buat. Nah, pelaksanaan magang di minggu keempat ini menjadi minggu terakhir penulis dalam melaksanakan kegiatan PKL ini. Nah, di minggu ini saya diminta untuk mengerjakan sebuah proyek membuat quote tipografi. Nah, dalam prosesnya saya pada dasarnya hanya menghias kalimat quote agar terlihat lebih bagus, indah, dan estetik. Nah, jadi nantinya ini bisa digunakan untuk kartu ucapan atau untuk kebutuhan digital lain. Nah, di sini juga terdapat kesulitan, yaitu harus tetap kreatif dan setiap quote harus terlihat ciamik dan indah. Nah, begini hasil contoh pekerjaan saya yang membuat quote tipografi.
Nah, kesimpulan, setelah saya selesai melaksanakan kegiatan PKL di 57 Kreatif, tentang proses desain, proses produksi media, hingga hasil akhir. Nah, oleh karena itu, saya mendapat beberapa kesimpulan tentang proses desain, yaitu menentukan ide pokok, itu. Yang kedua, pengumpulan materi. Yang ketiga, sketsa awal untuk acuan. Yang keempat, tahap komputerisasi visual desain dengan komputer. Yang kelima, finishing. Nah, itu dia beberapa kegiatan saya selama PKL kemarin. Semoga bermanfaat dan memberikan pandangan buat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.